Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan, untuk semua penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan sampai detik hari ini. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus ada di dekat-Mu Bapa. Ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mengambil waktu yang terbaik Tuhan, mengutamakan Engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa, ibadah ini daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang melawat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Kau segarkan kami Tuhan, Kau terus tambah-tambahkan Tuhan kehidupan dalam hidup kami Tuhan yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat suara kita. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa.
Sebab itu kami bersyukur Tuhan, sebab itu kami mengucapkan sungguh terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk semua kasih setia-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu yang terus duduk diam di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan yang mau terus memuliakan nama-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
naikkan syukurmu, katakan aku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur sebab besar kasih setiamu dalam hidup kami. Dan untuk itu kami mau bersorak-sorai dan bersuka cita hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, siap bersuka cita, katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siap bersuka cita di dalam Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari jemaat katakan, Yesus jalan dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
Yesus dalam. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, oh glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, di dalam namanya ada keselamatan. Apa saudara? Siapa percaya telah terima keselamatan dari Tuhan? Amin. Bukan hanya keselamatan, namun juga ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita terima kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki
Haleluya. Mari kita bagikan sukacita yang sama untuk saudara samping kanan kiri muka belakang. Katakan shalom, semangat dalam Tuhan. Amin. Sebab Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah siapa? Namanya berkuasa, membebas umatnya. Say, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Katakan berkuasa di mana? Berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Say, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, sanjung dia. Katakan dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Say, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau serukan Yesus, Yesus Allah kita. Mari sekali lagi katakan Yesus Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Sebab namamu itu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak goyah. Sekalipun mungkin saat ini kami belum melihat apa yang Kau janjikan nyata dalam hidup kami. Dalam hal apapun, biarlah kami memiliki iman Abraham Tuhan. Biar terus memandang seperti apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat angkat suaramu. Bila kau izinkan ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat angkat suara, katakan. Bila kau izinkan ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, memulihkan
buat Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Jikalau kami pada pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua adalah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang terbesar yang Kau berikan buat kami untuk menikmati segala ciptaan-Mu dan untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji, memuliakan Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian sabda-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi semua yang hadir di tempat ini. Supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami. Yang melayakkan, menjadikan kami tanah yang subur. Sehingga benih firman itu akan bertumbuh, berbuah-buah dengan buah yang lebat dan tetap dengan kelimpahan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau menjamah setiap kami, sehingga ketika kami pulang tidak sama lagi dengan pada waktu kami datang. Supaya kami Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala terus sampai akhir hidup kami dan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima firman Tuhan bersama saya katakan amin, shalom. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, biasa di luar juga biasa di dalam ya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini saya langsung aja untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-47. Kita mau baca saling bersautan ya, ayat 1 dan sampai ayat yang ke-12. Ya. Yeskiel, ayo multimedia. Yeskiel pasal 47 ayo 1 sampai 12. Ayo cepat, kok lambat sekali. Yuk kita mau bangkit berdiri ya untuk menghormati firman Tuhan. Yeskiel pasal 47 ayat 1 lebih dulu. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. 2. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. 4. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. 6. Dalam perjalanan pulang, sungguh
Sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana 8. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. 10. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Bersama-sama pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Dan daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yang percaya katakan puji nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya ayat pasal 47 ini di dalam kitab Yeskiel itu Tuhan mengajak Yeskiel untuk mengalami masuk ke dalam air. Dan sini kita berbicara air adalah air kehidupan, yaitu Allah sendiri, Yesus sendiri, ya. Air itu air kehidupan. Coba kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat 13 kita baca. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Jadi air di sini yang keluar dari pintu bait suci, ya, bawah ambang pintu bait suci itu mengalir menuju ke timur, sebab bait suci menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah, ya. Nah, ini menandakan bahwa detail sekali Tuhan mengatakan bahwa air itu keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Air itu adalah Yesus sendiri, ya. Nah, pada hari ini kita belajar firman dengan tema Where is your position? Di mana posisimu? Ya, ada 4 tahapan Yeskiel disuruh Tuhan untuk masuk, ya, ke dalam air. Tapi tahapan yang pertama bukan langsung sampai dia kelelep gitu, enggak. Tahapan pertama kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ya. Kita mau baca lagi bersama yuk, ayat ketiga, 2, 3. Sedang orang itu apa? Pergi ke arah timur dan apa? Memegang tali pengukur di tangannya. Lalu buat apa dia memegang tali pengukur? Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu
maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Jadi ini menggambarkan saudara bahwa ketika Yeskiel itu harus maju 1000 hasta, ya 1000 hasta itu 1 hasta 45 cm, jadi 1000 hasta 450 meter, dia harus maju masuk ke dalam air, ternyata masih di pergelangan kaki. Ya, ini menunjukkan bahwa Kristen 4 tahap ini, yang pertama adalah Kristen pergelangan kaki. Mengapa kok disebut pergelangan kaki? Karena ketika air itu membasahi pergelangan kaki, maka orang tersebut masih bisa bebas untuk ke sana ke sini. Artinya juga orang ini belum fokus sepenuhnya kepada Tuhan, tapi dia fokus kepada hal-hal yang duniawi lebih utama. Ya, pergelangan kaki. Ya, jangan sampai kita sudah beribadah di gereja ini, jangan sampai kita udah bertahun-tahun melayani Tuhan, jangan sampai kita umurnya sudah ada 50, 60, 70, bahkan mungkin ada yang 80, maka disebutlah kita nilainya, levelnya adalah Kristen pergelangan kaki. Kristen pergelangan kaki, dia mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena dia tidak berakal, dia rapuh, dia mudah jatuh, saudara. Dan berbicara tentang Kristen pergelangan kaki adalah orang tersebut mudah tersinggung. Orang tersebut mudah emosional, mudah marah, ada kebencian, iri hati, dendam, ya, dan suka mengolok satu dengan yang lain, merendahkan, suka hoax, suka ngerasani, ya. Ya, itu Kristen yang sepergelangan kaki. Kalau di skema tabernakel, Kristen yang ini adalah Kristen halaman, saudara. Nah, Tuhan disuruh mengukur, ya. Kenapa Tuhan suruh mengukur? Karena Tuhan tahu bobot kekristenan kita sampai di mana. Jadi Tuhan selalu ingin mengukur bobot kekristenan kita, kerohanian kita sampai di mana. Juga kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1. Ya. Ayo kita baca ya, yang keras. Firman iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, apa? Bangunlah dan apa? Ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ukurlah bait suci Allah. Siapa bait suci Allah itu? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Siapakah bait Allah itu? Ya, yuk kita baca. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu ganti saya atau nama kita sendiri-sendiri. 2, 3. Tidak tahukah saya bahwa saya adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam saya. Amin, saudara. Coba untuk menegaskan, untuk menimbulkan iman saudara, baca ini. Tidak tahukah saya, pegang dada saudara, bahwa saudara semua yang ada di sini adalah bait suci Allah. Yang mengerti katakan. Ya, yuk 2, 3. Tidak tahukah? Iku tenan apa ora?
Bait suci Allah, roh Allah diam di dalam kita. Kalau roh Allah diam di dalam kita, yang menguasai kita adalah roh Allah. Bukan keinginan sendiri, bukan keinginan duniawi, tetapi keinginan Allah yang ada di dalam setiap hati pikiran kita. Yang mengerti katakan. Ya itu. Jadi kalau kita awal pertama Tuhan mengendaki kita diukur dan kita masuk ke air itu. Air menunjukkan adalah air hidup yaitu Yesus sendiri. Seberapa besarnya saudara untuk mengundang Yesus di dalam kehidupan saudara. Ya. Apakah sebesar sepergelangan kaki, semata kaki? Kalau masih semata kaki, Tuhan tidak menghukum saudara dan saya. Tetapi yang diingini Tuhan adalah saudara terus maju, melangkah maju, masuk lebih dalam lagi. Diukur berapa? 1000 hasta. Ya, 1000 hasta, yaitu 450 meter. Ya, untuk masuk ke dalamnya. Nah, ketika masuk ke dalam setelah diukur 1000 hasta, yang terjadi adalah air itu sebatas mana? Ayo, Yeskiel 47 tadi, ayat yang ketiga. Saya minta pemain musiknya ya, dan itu. Dan juga BL-nya. Singernya. Ayat 3. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Yuk kita baca supaya nanti saudara pulang ngerti. Di sini saudara dengar, baca, catat. Supaya saudara lebih ngerti lagi. Ya, saya dari dulu kemanapun saya mendengar firman Tuhan, pasti saya mencatat saudara. Dan pulang saya ulangi lagi. Supaya mudeng, supaya nyantol, supaya melekat firman itu dari dalam hati kita. Nah, yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Ia mengukur berapa? 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Sebentar. Sekarang sudah sampai di lutut. Ya. Harus masuk ke dalam air itu. Supaya kita mengerti nilai bobot kekristenan kita. Nilai cinta kasih kita kepada Tuhan sampai seberapa ya itu perlu diukur ya, bukan hanya sebatas kaki wis jarno memangnya wongi kayak ngono kok wis angel tuturane saudara ya jadi ayo ya ono ya ini baca Alkitab jerene wis Kristen puluhan tahun. Baca Alkitab durung tek. Ya. Terus kalau ada yang menyesatkan, ada yang memberikan pertanyaan. Saudara-saudara buka Wahyu pasal 23. Goleki saudara. Goleki Wahyu. Wahyu entek-entekane pasal piro? 22. Enggak ada, enggak ngerti. Ini loh. Loh pedomannya ya. Kalau kita mau bertumbuh syarat mutlak yaitu kita harus membaca Alkitab. Katakan harus membaca Alkitab. Apa ya? Alah sing penting golek dhuwit, gak ono dhuwit soro gak iso mangan. Sing penting golek dhuwit aja golek baca Alkitab tok, lha apa? Nah, buktine aku golek duit terus akeh duitku sugih. Aku ya ora piye-piye.
Loh, Mas Yo gak baca Alkitab. Tidak seperti itu, saudara. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kata berkenan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan kita harus taat akan firman-Nya. Ya, apa ada di dalam Alkitab? Kongkon baca Alkitab terus menerus. Ada enggak kira-kira ya? Halo? Ada enggak ya? Loh, kok meneng wae? Ada orangnya enggak ya nih ya? Ada enggak di dalam Alkitab? Oleh sebab itu, ayo kita mau catat, kita baca Ulangan 17 ayat 19. Ulangan 17 ayat 19. Nanti kembali Yeskiel 47 ayat 4. Yuk kita baca pelan-pelan. 2, 3. Itulah yang apa? Sekarang, itulah yang apa? Katakan harus sing giat toh. Ayo, itulah yang ada di mana? Sampingnya. Dan apa? Haruslah ia membacanya kapan? Seumur hidupnya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Membaca Alkitab bagus, merenungkan bagus, lebih bagus untuk dilakukan. Kita membaca Alkitab seumur hidup kita, gunane apa? Itu tadi, untuk belajar takut akan Tuhan. Ono wong gak ono wong, iki ono handphone, aku butuh handphone nih ya, gak ono wong roh tak jual. Sorry, baterai aja kehabisan tenaga. Harus dicas kembali. Manusia juga harus dicas kembali. Dicas dengan apa? Firman Tuhan. Sehingga ketika kita dicas dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang mengendalikan hati pikiran kita, Roh Kudus yang menguasai di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kata-kata kita, perbuatan kita, setiap langkah kita itu terus menerus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Ya, jadi ini loh, kenapa harus membaca Alkitab? Saya pernah itu hampir setiap malam ya ditelepon dengan salah satu jemaat di sini. Itu bukan orang muda, umurnya 70 lebih, saudara. Kalau dia malam-malam jam 9, setengah 10 gitu dia telepon, dia bilang gini, "Dek, lagi apa?" Dia bilang gitu. Ini yang istrinya, ini suami istri. "Oh, aku lagi baca Alkitab," saya bilang gitu. Lah, dia lagi apa? "Ya podo, aku bengi baca Alkitab, Dek," bilang gitu. Umur 70 lebih. Tiap malam suami istri setelah tutup toko makan dia baca Alkitab. Sebab itu ya, kalau saya melihat keluarganya, anaknya, cucunya, menantunya diberkati semuanya, dipakai oleh Tuhan, saudara. Dan dia sendiri juga usahanya diberkati. Dan orang ini walaupun sudah setia kepada Tuhan, suaranya kok kurangan ya. Suami istri ini dan keluarganya setia sama Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi ketika dia menghadapi sebuah musibah,
Dia berangkat pagi-pagi 13 kilo dari rumah. Naik sepeda motornya enggak baru, yang lama di starter pakai kaki gitu. Ya, dia datang ke sini ditabrak oleh orang, saudara, di tengah jalan. Tapi puji Tuhan, dia tidak sampai tergeletak. Dan dia juga tidak trauma dan dia tidak minder untuk dia datang lagi beribadah dan setia sampai sekarang, saudara. Luar biasa, saking hebat kamu, Cik, bilang gitu. Suaminya juga begitu, saudara, luar biasa. Ya, juga ada seorang ibu yang bukan hanya 13 kilo dari sini, mungkin ada 20 kilo lebih, saudara, hampir 30, ya. 2 kali dari rumah nanti ke depan, dari depan nanti naik bis lagi ke sini, dan dia sampai hari ini tetap setia beribadah di tempat ini. Walaupun di dekat rumahnya banyak gereja, tapi ibu ini orangnya kuat di dalam iman. Sehingga ketika ada sesuatu masalah yang datang dalam kehidupannya, maka dia tetap bilang, aku tetap kuat, aku tetap bersyukur. Dan ibu ini baru-baru ini kehilangan menantunya, karena menantunya kerja di laut dan menantunya itu hilang di laut, saudara. Dan akhirnya ditemukan meninggal. Dan ibu ini juga pernah bilang, puji Tuhan, aku tetap bisa bersyukur. Semuanya yang terbaik dari Tuhan yang aku alami. Dan terjadi, saudara, ibu ini menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesamanya, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Contoh-contoh seperti ini, saudara, yang harus kita ikutin, yang harus kita teladani. Dan jangan sampai kita cuma mau menjadi Kristen yang hanya semata kaki, yang masih bisa mondar-mandir ke sana sini, semaunya sendiri, ya, yang terus dipicu dengan egoisnya sendiri, tidak mau taat, tidak mau rendah hati. Tetapi itulah nilai seseorang yang masih ada di Kristen semata kaki. Tapi Tuhan tidak menghukum. Tuhan terus membimbing, ayo maju terus, maju nak. Setelah dia maju, akhirnya dia masuk ke dalam air lagi, diukur 1000 hasta, yang terjadi airnya sudah selutut. Arti dari selutut adalah orang ini suka berdoa, suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Baik di rumah, di jalan, di mobil, dimanapun. Baik lagi di dapur, dia selalu memuji Tuhan, saudara. Ini yang dikehendaki. Kita harus memiliki iman dan kekristenan seperti kekristenan ini, seperti iman kita menjadikan kita terus berada di lutut kita. Untuk kita mau berlutut, mau menyembah, memuji Tuhan dan berdoa, saudara. Sudahkah kita menjadi Kristen selutut, saudara? Yang memiliki kehidupan doa, pujian dan penyembahan. Dan gaya hidup orang Kristen yang seperti ini, dia adalah tipe orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena segala pujian hanya layak bagi Tuhan. Banyak orang sering memuji, ya, kita dipuji, inginnya manusia itu dipuji. Mbok lokne ngono gak gelem, saudara. Kowe masakanmu ra enak. Loh, sakit hati enggak kira-kira? Sakit hati. Tetapi kalau kita dipuji, masakanmu enak, luar biasa loh. Kamu cantik loh hari ini. Oh, kamu baru potong rambut ya. Oh, pantes loh, awet enom loh, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau lupa, harusnya kita pujian itu kembali kepada
penciptanya. Katakan puji Tuhan. Amin. Jangan kalau kita dipuji, wah kowe sukses ya, kowe luar biasa ya, kowe hebat ya. Ya. Lihai ya kalau ngomong bahasa Mandarinnya. Lihai, luar biasa. Oh sopo aku ya. Nah kalau sudah gitu, itu bukan Kristen selutut. Tapi masih di pergelangan kaki, saudara. Ya, kalau Kristen selutut, dia rendah hati. Dia memakai lututnya untuk berdoa. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain diutamakan doanya. Untuk bangsa dan negara, untuk gembala, pelayanan yang ada di tempat ini, untuk kota, untuk bangsa dan negara, untuk kota, untuk TNI, Polri dan untuk bla 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 bla, saudara-saudara kami yang memerlukan doanya. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka yang belum datang beribadah pada Tuhan, tolong doakan dan selamatkan mereka. Ini Kristen selutut, saudara. Contoh, Kristen selutut itu memiliki karakter yang rendah hati. Contohnya adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus mau melayani murid-muridnya, dia mau rendah hati. Dia berlutut dan dia mau apa? Melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Seharusnya yang lebih besar Tuhan Yesus atau murid-muridnya ya? Yang lebih besar Yesus atau murid-muridnya? Halo? Tuhan Yesus. Yang lebih maha kuasa murid-muridnya atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Mengapa Yesus mau merendahkan diri? Mau membasuh kaki murid-muridnya? Menandakan Yesus melayani dengan kerendahan hati. Bukan melayani dengan kesombongan. Iki gak ono aku. Oh, morat marit. Iki gak ono aku. Oh, tak tinggal. Oh, deloken wae. Itu sombong, saudara. Ya. Karena bersama Yesus kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan, Isa ora iso? Ayo nyanyi ya. Ayo, BL-nya. Isa ora iso? Kudu iso. Ya, mergone apa? Tuhan Yesus yang berkati. Amin. Jadi ngomong, mosok iso, gak mungkin. Ya. Di dalam Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada, yang lemah menjadi kuat, yang gagal menjadi sukses. Amin. Percaya, aku diberkati, aku sukses. Tujuannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Isa ora isa, yuk dangdut. Ayo supaya enggak tegang. Ayo kita ajak berdiri, bangkit. Lai lai lai. Ayo goyangnya ulek. Goyang ulek. Isa ora
nama Tuhan. Masih manusia. Ya, puji nama Tuhan. Ya, iso ora iso, kudu iso. Mergone apa? Tuhan Yesus yang berkahi. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, yaitu tingkatan yang ketiga. Kita masuk setelah diukur 1000 hasta, yaitu 450 meter, itu kita masuk airnya sudah sepinggang. Nah, airnya sudah sepinggang, ya. Arti daripada sepinggang, ya, ini kita harus masuk di dalam pelayanan, ya, masuk di dalam pelayanan dan berbicara tentang kebenaran. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus melayani apapun, ya, pelayanan yang Tuhan berikan pada kita, kita lakukan. Aku ora iso apa-apa, iso ora iso kudu iso. Ya toh. Lho kowe doa ora iso? Ya iso nek doa, ya doa. Nah gitu toh. Nah, jangan dibilang kalau kita itu melayani di mimbar, kita tuh lebih baik, lebih bagus, lebih besar, lebih luar biasa. Enggak. Ya, melayani nyapu gereja ini aja tuh loh. Yang tidak dihiraukan oleh seseorang. Melayani ngeresi WC, membuang sampah, ya. Melayani kita itu menjadi asyir, terima tamu cuma ngini ya. Kadang kan mesti senyum ya, sampai giginya garing mergone senyum terus saudara ya. Tapi itu pelayanan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dan kita akan mendapatkan bagian kita pada waktunya. Haleluya. Ya. Jadi ayo masuk lebih dalam lagi, kita masuk kemana? Dalam air, yaitu dalam firman-Nya. Di dalam Yesus kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ayo. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Siapa katakan sini yang mengasihi Tuhan? Siapa mau yang lebih dalam lagi? Tanpa musik saudara katakan lebih dalam lagi. Inilah aku Tuhan, mau lebih dalam lagi mengasihi Engkau. Silakan lebih. Inilah Tuhan suara-suara dari jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan mendengar kerinduan yang terdalam. Oh, kiranya Tuhan mendengar dan menjamah kerinduan anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka mencintai Engkau Yesus. Saya minta wanita saja. Dengan segenap hatimu. Lebih dari segala yang ada. Amin, amin Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Benar Tuhan.
Pria saja yang keras, katakan lebih dalam lagi. Pria yang mengasihi Tuhan, memujikan dengan segenap hati. Amin. Jamah Tuhan, jamah Roh Kudus, penuhi mereka, meteraikan firman-Mu dalam setiap mereka. Yang mengasihi Tuhan katakan, ku mengasihimu. Sekali lagi, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Beri kemuliaan yang termeriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita masuk ke dalam air yang lebih dalam lagi, mengenal Dia lebih dalam lagi, yaitu air sampai di lutut, sampai di pinggang. Ya, pinggang berbicara tentang kita mau rendah hati, kita hidup dalam kebenaran dan kita melayani sesama. Dan yang keempat, tahapan keempat, yaitu untuk diukur 1000 hasta lagi. Dan dia masuk ke dalam air itu. Apa yang terjadi? Coba kita melihat di dalam ayat yang kelima. Yeskiel 47 ayat yang kelima. Kita baca 2-3. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Arti daripada tahap yang keempat ini, Kristen yang keempat ini adalah Kristen terbenam. Kristen yang mengalir seturut kehendak Tuhan. Kristen yang selalu berada di dalam rencananya Tuhan. Ya. Jadi ketika kita memiliki status level tingkatan yang keempat, yaitu kita bisa berenang di atas air itu, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, yang Roh Kudus juga memberikan kita, yaitu otoritas kuasa untuk kita dibawa kemanapun Tuhan keinginan kita pergi untuk selamatkan jiwa-jiwa, kita mau taat. Yang setuju katakan. Jadi harus melayani, katakan harus melayani. Melayani saudara, saudara tidak usah melayani semua ada di mimbar, tapi saudara bersaksi kepada setiap orang, itu juga pelayanan. Saudara berdoa untuk sesama, untuk kota, untuk keluarga, untuk jemaat, untuk pekerjaan di tempat ini, itu pun juga pelayanan. Ya, pelayanan itu tidak melulu di atas mimbar, di bawah mimbar dan tidak kelihatan. Menjadi pendoa itu adalah tiang doa itu tidak kelihatan, tapi Tuhan mendengar seru doa mereka. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi, ayo kita mau terus masuk lebih dalam lagi sehingga kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Mengalir. Di drame. Ayo pemain anunya, WL-nya. Saudara mau mengalir bersama Tuhan? Ayo katakan. Mengalir bersamamu. Di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
jiwaku. Ada dalamku. Ayo mengalir, gerakan mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saudara sendiri mengalir di dalam, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang memerlukan sukacitaku. Sebab siapa yang membuat sukacita kita penuh? Sebab siapa yang membuat sukacita kita penuh? Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Nah, yang pulang nanti yang encok, yang asam urat, yang pinggangnya sakit, kepala sakit, ini semuanya sembuh oleh pilot-pilot Tuhan Yesus. Yang gagal dibuat sukses. Amin ya. Puji nama Tuhan. Tuhan tahu kerinduan kita. Ayo saya ajak untuk mau melayani Tuhan. Ya, di sini setiap hari Jumat kedua dan keempat ada ibadah biwer khusus wanita. Ya, ibadah biwer itu enggak banyak, paling 20 lah mentok ya. Ada 20 orang, 18, 20 kadang ya, kalau bepergian ada 15 dan 16. Enggak mesti saudara ya, tapi mereka datang dengan sukacita. Bahkan mereka mendahului datang membuat minuman, ya, nyapu-nyapu, membersihkan, dan juga ada yang membuat kue, ada yang membuat puding, ada yang membawa buah-buahan, semangka dan makanan dan sebagainya. Mereka lakukan dengan tulus, itu pun juga pelayanan. Setiap kita melayani sesama, sama dengan kita melayani Tuhan. Dan upahnya Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Yang setuju katakan, aku diberkati dengan kelimpahan. Tujuannya adalah menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ya, jadi jangan kita diam saja. Pada waktu air itu, Roh Kudus itu, firman itu ada cuma di semata kaki. Ya, tetapi kita harus maju lagi karena Tuhan selalu mengukur kita. Maju lagi, lebih dalam lagi, maka kita didapatinya pengertian kita, cinta kita sampai di lutut. Kalau kita mengerti Tuhan sudah melayani kita, kita akan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kan ada pujian, Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan Yesus lebih dulu. Ayo Nadia, tolong. Yesus melayani lebih sungguh. Mau tolong dibantu singer sama BL. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
Kalau kita sudah mengasihi, melayani, kita harus mengampuni. Jangan ingat-ingat keburukan orang lain, tapi ingat saja kasih Tuhan yang sempurna, yang selalu menuntun langkah kita untuk mencapai kepada kehidupan yang kekal. Mengampuni. Amin. Kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah, yang terbaik. Haleluya. Mengampuni, jangan cuma di bibir, saudara. Ya wis aku ngampuni, tapi aku gak gelem petuk dek. Aku ndelokno wajahe dek, aku kudu muka. Itu berarti mengampuni tidak sungguh-sungguh. Tuhan pun mengampuni kita sungguh-sungguh, saudara. Dalam keadaan apapun, ya. Hidup kita di dalam dosa yang penuh lumpur, ada di dalam kehidupan kita. Ada di comberan, ya. Ada di tempat yang kotor sekalipun. Tapi Tuhan mau mengampuni ketika kita, Tuhan ampuni aku. Tuhan mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi kejelekan kita, dosa kita. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kita sejak saat itu sampai seterusnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita mau mengampuni kan? Lebih sungguh-sungguh. Tidak, kita mau menghilangkan, kita mau melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak baik di dalam kehidupan seseorang. Karena Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit dosa kita. Ya. Tapi Tuhan mau selalu mengasihi kita. Biarlah orang yang selalu ada berenang di dalam firman-Nya, selalu ada di dalam Yesus. Maka perkataan kita menjadi berkat bagi semua orang. Perkataan kita menguatkan. Perkataan kita memberikan support, semangat. Perkataan kita memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang membutuhkan. Haleluya. Kemarin saya sempat ada bincang-bincang yang ngomong dengan seseorang. Dia mengatakan, aku ada orang yang ngomong kepadaku, sharing. Dia dalam keadaan kesesakan. Aku sayang sama orang ini. Sehingga aku juga nangis bersama dia. Terus saya bilang gini, itu keliru. Jangan seperti itu. Kamu boleh sayang sama orang itu. Kamu boleh empati sama orang itu. Kamu boleh nangis seperti itu. Tapi jangan kamu tunjukkan di depan mereka. Atau dengarkan keluhanmu dengan sakitmu, dengan tangisanmu di hadapan dia. Yang harusnya kamu lakukan adalah, enggak apa-apa, ini kamu masuk dalam proses. Percayalah, saat ini seakan-akan nilaimu 0, 0, 0, 0. Kalau sampai 12, 1 dikasih di depan, berapa nilainya? 1 triliun. Amin. Mau 1 triliun, nolnya 12 dulu. Amin. Ya. Percaya Tuhan tidak akan pernah sari. Gusti mboten sari. Gusti tahu apa yang menjadi keinginan hati kita, kerinduan kita. Ketika kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri, tapi diberkati untuk menjadi saluran berkat. Tuhan sangat tahu. Karena Abraham pun, engkau akan dijadikan bapak segala bangsa. Dan berkat-berkat bangsa akan turun ke atas kamu. Maka engkau akan jadi berkat bagi semua orang. Itu kerinduan Tuhan, ya. Jadi jangan kita kalau sudah diberkati, oh yo aku mergawe dhewe kesel loh yo saenakku dhewe tau apa tak apakne apa tak apakno no.
Nah Tuhan yang ngomong gini, sak karepmu toh. Kowe ape mlebu neraka ya sak karepmu, ape mlebu ngene surga ya sak karepmu, pilihan. Ya. Orang itu tua itu pasti, tapi keselamatan adalah pilihan. Amin. Ya, katakan keselamatan adalah pilihan. Tua itu pasti. Ya, keselamatan itu pilihan. Ya, puji nama Tuhan, ya. Jadi ayo saya ajak untuk terus mengenal Tuhan. Mengenalnya dari mana? Dari firman Tuhan. Kita terus baca iso ora iso. Kudu iso. Amin. Nah ini baca terus. Di ayatnya Ulangan 17 ayat 19. Ya tahu tadi kita baca harus kamu membacanya seumur hidupmu. Dan apa Tuhan baca seumur hidup? Untuk belajar takut akan Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapannya. Yang setuju katakan. Nah itu loh ya. Penting enggak baca Alkitab? Penting. Kalau lihat drakor gak penting saudara ya. Itu boleh iya boleh enggak. Tapi baca Alkitab ini yang terutama. Penting sekali. Ya, mendengarkan firman penting. Memuji Tuhan penting. Ya. Ya seperti itu. Karena iblis itu bisa menghambat loh. Lopo kowe memuji Tuhan. Alah suaramu ora enak no. Suara senter ngono yo ben, senter yo ben, tapi Tuhan melihat hatiku. Amin. Ya. Suaramu fales ngono jangkrik guyu kok ngrungokne. Yo ben no. Sing penting aku memuji Tuhan. Amin. Mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau melayani Tuhan. Nah, ayo kita terus meningkat ya. Rohani kita meningkat dan sekarang kita harus tahu sampai di mana nilai kita, posisi kita di pergelangan kaki, mata kaki, di lutut, di pinggang atau kita sudah berenang. Orang yang sudah berenang itu hidupnya ada di ruangan suci, yaitu penuh firman, penuh Roh Kudus, terus menyembah Tuhan. Dan pasti masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan, iya, siapa yang mau masuk kerajaan surga, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi enggak saya perpanjang ya. Jadi saya sampaikan pelajaran ini supaya kita mari untuk beranjak ya, untuk terus menjadi Kristen yang berenang di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita mau berenang di dalam kuasa Roh Kudusnya, apa yang terjadi? Ayat yang ke ini Yeskiel 47 ayatnya yang ke 9 ayat ke 8 di dulu. Yuk 2, 3. Ia berkata kepadaku, ayo sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan memuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga ketika kita bisa berenang di dalam kuasa Roh Kudus itu, maka kita bisa menawarkan orang yang lagi sakit hati, yang dalam kesusahan, mereka yang dalam kesedihan ya, untuk bisa menjadi sukacita. Yang asin menjadi tawar ya. 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ia akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir apa? Semuanya di sana hidup. Luar biasa ya. Lompat ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh apa? Bermacam-macam pohon buah-buahan dan daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab yang keras.
Loh kok suaranya gak ono? Sebab pohon-pohon itu mendapat apa? Air dari tempat mana? Kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, ketika kita terus berada di dalam kuasa Roh Kudusnya, yang terjadi kita itu seperti pohon buah-buahan yang tidak habis-habisnya berbuah, yang tidak layu daunnya, apa saja yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Karena apa? Mendapat air dari tempat kudus, mendapat air dari ruangan suci, yaitu di tempat ini. Boleh dibilang ini adalah tempat kudusnya Tuhan. Kita selalu mendapatkan suplai air kehidupan untuk kita menjadi berkat bagi semua orang. Dan di sini dikatakan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kemanapun kita pergi menjadi apa? Kesaksian bagi semua orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iso ora iso? Kudu iso. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Kalau baru-baru ini saya tanggal 29 sampai tanggal 12 saya pergi ke Kucing, ke Pontianak, Singkawang, Pontianak dan Jakarta. Terus saya pulang. Kenapa saya harus selama? Ternyata waktu saya kembali dari Kucing ke Pontianak untuk saya naik pesawat, tiketnya habis semuanya. Yang ada kalau mau harganya di sekitar 4 sampai 5 juta, yang harga normalnya cuma 800.000. Dan ada tanggal 12 harganya 1,5. Terus akhirnya belilah yang tanggal 12 karena tanggal 5 sampai tanggal 7 harus di Pontianak. Saya bilang gini, Tuhan, ini yang terjadi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Tapi selama aku di Pontianak ini saya tidak mau diam. Saya mau melayani Tuhan. Saya bilang gitu. Terus ternyata karena saya kenal sama Pak Thomas Chandra yang menjadi gembala sidang di Pontianak, itu saya kontak, saya nginap di rumahnya selama 7 hari, disediain mobil yang bagus, sopir, juga makan diantar kemana-mana semuanya free, saudara. Dan saya di sana bertemu dengan saudara-saudara jemaat di sana yang baru mulai untuk membuat tim besuk. Tim besuknya ada 8 dan pada waktu itu saya gabung dan saya juga memberikan pengarahan, memberikan mereka tuntunan karena mereka masih belum ngerti sesungguhnya ya. Jadi saya di sana beberapa hari jam 7 pagi sampai jam 7 malam baru pulang, saudara. Besuknya ke rumah sakit itu ada 10 orang, ke rumah orang-orang yang lain yang belum percaya Tuhan karena di sana mayoritas percaya Buddha, saudara ya. Jadi banyak yang diselamatkan dan salah satu saya besuk itu ke rumah seorang yang rumahnya di banyak kuasa kegelapan. Ya, saya mengajarkan mereka untuk berdoa dulu, tutup bungkus seluruh keluarga, seluruh kami ya dengan kuasa darah Yesus, bentengi dengan apimu Roh Kudus dan pagari dengan pasukan malaikatmu dan kami berangkat dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tidak percaya menjadi percaya, yang mereka dalam kesedihan ada sukacita ketika kami datang. Nah itu kita masuk di dalam satu rumah yang konon katanya ada kuasa kegelapan. Waktu kita masuk di ruang tamunya baunya tuh wangi. Baunya wangi. Terus kita masuk lagi ke dalam, ke kamar-kamar gitu. Saudara tahu enggak, merindingnya itu luar biasa. Saya enggak pernah sampai merinding kayak gitu. Masuk karena aku dalam hatiku seperti itu atau gimana ya.
Tapi saya terus keliling-keliling itu semua juga merasakan merinding yang luar biasa. Ya, kita tengking, kita patahkan, kita urapi minyak setiap kamar. Dan ada penglihatan ternyata di situ ada bekas kuburan, saudara. Nah ini loh, kalau kita masuk dalam pelayanan, apapun pelayanan kita, baik itu mengusir roh-roh jahat, ya, jangan sampai kita merem, saudara. Kalau kita merem nanti ditekani iblisnya, nanti diungkel-ingkel ya. Jangan melek, saudara, melek ya. Karena iblis sudah dikalahkan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan dengan apa? Iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Ya. Jadi percaya Yesus banyak manfaatnya. Percaya Yesus, kita memiliki kuasa, kita memiliki mujizat daripada Yesus. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan sendiri, tapi untuk mujizat hanya Yesus yang boleh mengasihi kita, yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Yang percaya katakan puji nama Tuhan. Ayo